kita mempunyai bulan dalam agama kita itu 12 bulan, yang dimana di dalam 12 bulan itu ada bulan Ramadan yang pada saat ini sedang kita laksanakan bersama. Dan di antara julukan untuk bulan Ramadan ini adalah Syaidus Syuhur. Kenapa bulan Ramadan ini dikatakan dengan Syaidus Syuhur, Ibu Bapak? Syaidus Syuhur ini memiliki pengertian makna, memiliki makna raja, memiliki makna penghulu, tuan. Jadi maksudnya Syaidus Syuhur ini, Ramadan ini menjadi raja di antara para bulan yang lainnya, di 11 bulan yang lainnya. Oleh karena itu, kenapa bulan Ramadan ini memiliki julukan dengan Syaidus Syuhur? Di antara sebabnya adalah, pertama, ada 3 poin yang kenapa Ramadan ini dikatakan dengan Syaidus Syuhur. Yang pertama, Ramadan ini dikatakan dengan Syaidus Syuhur karena Ramadan adalah tempat, adalah waktu di mana kitab yang dijadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia yang merasa dirinya beriman, sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupannya, terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Di dalam ayat tersebut dikatakan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fil Qur'an. Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan, petunjuk, wa bayyinah, sebagai penjelas bagi manusia. Dan kenapa para ustaz, ustazah, dan para mubalik menyampaikan di antara amalan yang paling utama pada bulan Ramadan adalah memperbanyak dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Selain itu, sebab di antara kenapa bulan Ramadan itu dikatakan dengan Syaidus Syuhur, di antaranya adalah di bulan Ramadan terdapat malam yang pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita ketahui sebagai malam Lailatul Qadar. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa waktu malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir, di antara malam-malam ganjil. Tapi ibu bapak, seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak mengetahui bahwasanya apakah kita akan mendapatkan malam kemuliaan itu dengan kita hadir di 10 hari terakhir atau enggak. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan sebuah kemuliaan, apalagi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kalau kita kalkulasikan kepada tahun kurang lebih 83 tahun, dan rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu sekitar kurang lebih sampai 65 tahun, dan lebih dari itu jarang sekali. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan dengan sebaik mungkin untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu bahwa apakah kita bulan Ramadan ke depan, tahun depan, apakah akan mengalami dan akan merasakan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan atau enggak. Banyak saudara-saudara kita yang dekat dengan kita, yang sering bersama dengan kita, yang mendahului kita, tidak membersamai kita pada Ramadan saat ini. Itu tandanya bahwasannya kita di dunia ini sifatnya fana, gitu, tidak kekal. Dan tujuan akhir kita adalah bukan hanya bahagia yang sementara, tapi bahagia yang kekal, yaitu bahagia di akhirat nanti. Bagaimana kita untuk bahagia di akhirat nanti? Kalau misalkan kita tidak mampu memaksimalkan khususnya bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan mengisi amalan-amalan yang luar biasa, yang tadinya kita tilawah di bulan-bulan biasa hanya 1 lembar, hanya 2 lembar, pada bulan Ramadan mari kita perbanyak, akhiru, perbanyak dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kenapa bulan Ramadan ini dikatakan dengan memiliki julukan Syaidus Syuhur, rajanya para bulan? Karena pada bulan Ramadan itu
segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, andai saja umatku itu mengetahui tentang kemuliaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya, ya Allah, jadikan 12 bulan ini sebagai mana Ramadan semuanya. Saking luar biasanya kemuliaan Ramadan, tidak ada kemuliaan di bulan-bulan yang lain. Seperti apa contohnya yang tidak ada di bulan-bulan yang lain? Contohnya sholat tarawih yang akan kita laksanakan pada saat ini. Apakah ada sholat tarawih di bulan-bulan yang lain? Khusus bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya mau gak mau, suka gak suka itu, badai tunuh atau kumaha, paksakan lah ibu bapak. Karena kita gak tahu kan, apakah kita mampu untuk bisa melaksanakan ibadah tarawih lagi nanti di tahun depan atau enggak. Allahu a'lam. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Li'anna hasanata fihi mustami'ah. Selain itu, wa ta'atu maqbulah. Segala apa yang kita laksanakan untuk berniat taat kepada Allah, maka Allah akan menerimanya dengan syarat niat yang ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan derajat ketakwaan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ian bahwa derajat yang paling tinggi itu adalah takwa. Saking luar biasanya takwa, oleh karena itu sungguh sangat sulit sekali di dalam berikhtiar untuk mendapatkan derajat ketakwaan ini. Dan selain itu, wada'awati mustajabah, segala macam doa dan permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengabulkannya. Dengan syarat diantaranya ikhlas. Kita bermunajat kepada Allah dengan pengharapan yang luar biasa kepada Allah. Wadzunuba maghfirah, segala macam dosa yang telah kita lakukan, insyaallah Allah akan ampuni jikalau kita benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Kan ada Rasulullah SAW juga menyampaikan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama minhu. Kalau misalkan kita berniat melaksanakan sholat tarawih atau berniat melaksanakan saum pada bulan Ramadan ini hanya untuk berharap kepada Allah, ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka insya Allah apa yang menjadi niat kita itu adalah yang akan kita dapat. Semoga apa yang disampaikan di waktu yang sangat singkat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi jemaah sekalian. Dan pada akhirnya kita harus selalu bermohon kepada Allah untuk bisa kita itu selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, terkhusus ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Karena tanpa istiqomah kita tidak mampu untuk menikmati bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Tanpa istiqomah kita tidak mungkin bisa berdiri di sini. Oleh karena itu bermohonlah kepada Allah supaya Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, terutama di dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mensehatkan kita sampai kita mendapatkan derajat ketakwaan yang ada di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum